Lo pernah ngerasa nggak akhir-akhir ini Instagram story lo itu turun banget view-nya? Atau mungkin sama sekali nggak ada yang lihat saat lo upload story di Instagram. Nah, di sini gue akan jawab pertanyaan lo, kenapa view Instagram story itu bisa turun dan bagaimana sih cara buat mengoptimasinya. Gue akan bahas detail mengenai cara kerja Instagram story dan bagaimana supaya lo Instagram story-nya itu banyak yang view. Jadi pastiin terus kalau lo nonton sampai akhir video ini, karena di akhir video gue juga akan memberikan bonus yang bisa lo pakai untuk meningkatkan akun Instagram lo supaya lebih melonjak lagi performanya. Oke, sebelum kita bahas lebih detail, gue cuma minta lo satu hal. Gue nggak minta lo untuk subscribe video ini, tapi gue minta lo kalau misalnya gue memberikan banyak value dan pelajaran yang bagus buat lo, silakan kasih like buat video ini ya. Cuman itu aja, simple. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Instagram Story. Sebelum gue menjelaskan lebih banyak Instagram Story dan gimana cara optimasinya, gue akan jelasin mulai dari satu hal dulu. Gimana sih cara kerja Instagram Story? Oke, sekarang kita lanjut masuk ke laptop gue dulu. Buat yang belum tahu, Instagram Story itu cara kerjanya disebut dengan apa sih? Gue lupa ya. Oh ya, disebut dengan chronological order. Masya Allah, chronological order. Gue lupa tulisannya gimana tuh. Chronological order. Maklum ya kalau tulisannya agak tipe karena gue bukan orang Inggris, gue orang Jawa. Jadi ini adalah algoritma yang digunakan oleh Instagram Story. Beda dengan algoritma yang digunakan oleh Instagram Feed. Nah, kita tidak akan membahas Feed, tapi kita fokus di Story. Chronological order itu maksudnya gimana? Chronological order itu maksudnya menampilkan orang sesuai dengan waktu dia posting, menampilkan story orang waktu dia posting. Jadi kan kalau lo perhatiin ya, Instagram Story itu kan bundar gitu ya di akun lo ya. Ini ceritanya handphone nih. Ini Instagram Story di atas. Nah, yang akan muncul di buletan-buletan ini adalah orang yang paling terakhir. Maksudnya adalah Instagram Story yang terbaru gitu. Jadi dia akan menampilkan di feed lo Instagram Story yang paling baru atau paling recent. Itu yang disebut dengan chronological order. Jadi kalau misalnya Instagram Story udah diuploadnya lama, 3 jam, 5 jam, 6 jam yang lalu, munculnya di mana? Ya udah munculnya mungkin ke ujung-ujung sini. Jadi dia harus scroll dulu ke samping baru nemu Instagram Story lo. Yang akan muncul di awal-awal ini adalah yang paling baru. Jadi yang paling baru diupload dari orang-orang yang dia follow. Nah, itu yang disebut dengan chronological order karena dia berpatokan berat sama waktu postingnya. Oke? Nah, itu cara kerja Instagram Story. Jadi simple sebenarnya untuk mengakalinya, beda sama feed itu terlalu ribet ya. Tapi Instagram Story jauh lebih simple mengakalinya. Nah, sebelumnya gue masuk dulu ada satu tambahan. Kalau lo perhatiin di feed ini, akhir-akhir ini kan terutama selama pandemi ya, ada banyak orang yang live ya, Instagram live, betul nggak? Nah, kalau misalnya ada orang yang follow dan dia lagi nge-live, ingat ini akan digeser story-nya dan di sini dia akan mengutamakan orang yang live. Yang live akan muncul duluan, itu pasti. Jadi kalau misalnya orang yang lo follow itu ada 5 orang live, ya udah di sini ini live, sisanya dipenuhi dengan aktivitas live. Karena aktivitas live itu adalah aktivitas yang diutamakan oleh Instagram. Baru kemudian live-nya kelar, baru muncullah story-nya. Story regulernya. Jadi story itu akan dikalahin dengan yang namanya Instagram Live. Nah, lo perlu tahu juga mungkin beberapa hal terutama dari sisi waktu karena menggunakan chronological order. Udah paham ya? Sekarang kita masuk gimana sih cara mengoptimasi Instagram Story ya. Pertama, ya, lo harus tahu kapan waktu yang terbaik untuk target audience lo itu nongol atau mereka on di Instagram. Waktu terbaik waktu terbaik target audience lo muncul. Nah, atau jam produktif lah gue sebutnya ya. Lo harus tahu jam produktif mereka. Karena kenapa? Setiap orang itu beda-beda jam produktifnya. Katakanlah gue mengincar anak muda laki-laki.
anak muda laki-laki itu yang masih SMA mungkin atau mahasiswa, lu jam produktifnya beda cuy. Jam produktif mereka mungkin bisa jadi nih, mereka onnya mulai jam 10 pagi sampai jam 2 pagi. Beda lah. Terus kalau lo ngomongin jam produktif mama, mungkin onnya mulai dari jam 4 pagi sampai jam 8 malam. Kalau lo ngomongin lagi bapak-bapak, beda lagi waktu produktif mereka. Nah, itu perbedaannya. Jadi lo harus tahu dulu siapa yang lo target dan kira-kira mereka tuh on jam berapa, ya kan? Gua ambil contoh misalnya ini mahasiswa, mereka on dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi kayaknya belum deh. Mungkin dari jam 1 siang sampai dengan jam 1 malam ya. Ambil contoh. Berarti kurang lebih waktu produktif mereka itu kalau misalnya dari jam 1 pagi siang sampai dengan jam 1 malam, berarti kurang lebih mereka 12 jam. Betul nggak? Nah, ini waktu produktif mereka. Next, kedua. Karena Instagram Story itu berdasarkan waktu. Jadi, kalau lo posting story dikit atau cuman sekali, wassalam, lo nggak akan kelihatan. Jadi yang harus dilakukan apa? Lo harus sering-sering upload Instagram Story supaya lo tetap berada di urutan pertama Instagram Story dari para follower lo. Nah, caranya kayak gimana? Contoh gini, gue akan ambil asumsi setiap 2 jam lo upload story. Oke, kalau misalnya waktu produktif target audience ada 12 jam, kemudian kita upload 2 story satu story setiap 2 jam, berarti kemudian artinya kita harus posting 6 story per hari, ya kan? Postingnya kapan? Ya di sini di antara jam 1 siang sampai jam 1 malam. Setiap 2 jam sekali. Jadi gini maksudnya, jam 1 posting, ya kan? Ntar jam 3 posting lagi, 2 jam kemudian jam 5 posting lagi, kemudian jam 7 posting lagi, terus sampai akhirnya jam 1 malam. Jadi lo posting per 2 jam. Otomatis dalam sehari lo butuh posting story selama 6 kali dalam 1 hari. Nah, tapi ingat, 6 kali dalam 1 hari itu bukan berarti lo posting sekaligus. Lo posting semuanya di jam 1 siang, jebret 6-6-nya. Itu percuma. Kenapa? Karena nanti yang baru buka Instagram misalnya jam 7 malam atau jam 8 malam, punya lo udah ketimbun jauh di belakang. Jadi jangan dirapel semuanya, tapi diposting berkala setiap 2 jam sekali, ya kan? Kenapa kita lakukan itu? Supaya kita ini tadi jangan rapel. Kita melakukan itu supaya memastikan story lo ini selalu muncul di awal saat orang ada buka Instagram. Oke, jadi saat Instagram muncul, karena lo selalu posting setiap 2 jam sekali, jadi punya lo ini kemungkinan selalu akan berada di urutan awal. Nah, itu kenapa posting 2 jam sekali itu penting. Tapi ingat urutan yang gue kasih ini, lo harus posting di waktu produktif target audience lo, ya kan? Kemudian kalau lo mau ambil asumsi 2 jam sekali posting, 2 jam sekali itu udah cukup sih sebenarnya. Atau lo mau 1 jam sekali juga boleh, itu bahkan lebih bagus. Tapi 2 jam sekali udah cukup. Berarti lo bagi dengan jumlah waktu produktif orang-orang yang lo target. Kalau misalnya 12 jam, berarti lo harus posting 6 kali dalam sehari per 2 jam, ya. Dengan cara seperti ini, Instagram Story lo itu akan memungkinkan untuk muncul paling depan di urutan awal saat ada orang buka akun Instagram lo. Nah, itu dia tipsnya gimana caranya untuk memaksimalkan story lo. Jadi, kalau lo berharap lo posting story sekali sehari dan lo berharap itu akan muncul dan itu akan dilihat banyak orang, nggak mungkin. Kenapa? Karena semua orang upload story saat ini. Semua orang upload. Jadi kalau lo uploadnya pagi hari, orang yang malam kemungkinan besar nggak akan lihat story lo karena udah ketimbun sama story yang baru. Jadi ini cara untuk ngakalinnya. Sebenarnya gue ada tips lagi tentang gimana cara memaksimalkan Instagram story lo. Tapi kalau misalnya lo mau, tolong komentar di kolom komen di bawah kalau misalnya saya mau untuk dibuatin tips Instagram baru lagi. Dan kalau menurut lo suka video ini memberikan banyak value buat lo dan lo pengen dapet video tips kedua, silakan tekan tombol like juga ya, karena mungkin nggak berarti banyak buat lo, tapi berarti banyak buat gue dan membantu orang yang membutuhkan untuk bisa menemukan video ini. Nah, seperti yang gue bilang, gue akan memberikan bonus gratis buat lo
gue menciptakan yang namanya Instagram Cheat Sheet. Instagram Cheat Sheet itu adalah panduan langkah demi langkah buat lo yang mau mengoptimasi akun Instagram lo dari nol. Jadi kalau lo baru punya akun Instagram dan pengen ngembangin untuk bisnis dan usaha lo dan lo bingung mesti kayak gimana, silahkan download Instagram Cheat Sheet gue, dan di situ lo bisa dapetin langkah demi langkah apa saja yang harus dilakukan. Klik link deskripsinya, klik link di bawah untuk mendapatkan Instagram Cheat Sheet-nya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa follow Instagram gue di ivananwar.id untuk info lebih lanjut, atau mau diskusi silakan, free dan more than welcome ya. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video saya berikutnya.